Desa Kendalrejo merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Tulung Agung. Desa yang terletak di ujung timur Kabupaten Trenggalek ini memiliki segudang potensi yang dapat dikembangkan, baik dari segi sumber daya manusia maupun dari segi sumber daya alam. Salah satunya potensi sumber daya manusia yang ada di Desa Kendalrejo yang memiliki peran dalam mewujudkan desa yang sejahtera dan berdaya. Hal ini tentunya dimulai dari adanya keluarga terdidik di Desa Kendalrejo, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek. Dan salah satu contoh keluarga terdidik yang ada di Desa Kendalrejo, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek adalah keluarga dari Bapak Sumiran yang merupakan guru di SMP Negeri 4 Kabupaten Trenggalek. Perkenalkan, nama saya Sumiran, alamat di Dusun Randu RT 8 RW 4 Kendalrejo, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek. Kalau menurut saya sendiri, pengaruh yang diberikan kepada orang tua saya terhadap saya, terutama dalam pendidikan, sangatlah besar sekali. Ya, jadi sangat besar ya, terutama orang tua tuh berperan besar sebagai support system. Saya dididik oleh ibu saya dan ayah untuk mengikuti ajang perlombaan guna untuk mendapatkan beberapa sertifikat di kancah nasional. Mereka terus senantiasa memberikan motivasi ke anak-anaknya, terutama saya ketika menempuh pendidikan di SMA, di perkuliahan, hingga bisa mendapatkan beberapa prestasi. Nah, dari kelas 10 itu banyak dorongan dari ibu ataupun ayah untuk mengikuti perlombaan, terutama di lomba karya ilmiah tingkat nasional. Dan tak lupa juga dari dorongan kedua kakak saya yang membantu saya dalam meraih apa yang saya impikan. Itu benar-benar didampingin pengujian dari pagi sampai sore, dibela-belain ke Blitar, ke Kediri, cuma buat mensupport anaknya. Itu salah satu contoh kecilnya ya. Jadi yang paling saya ingat-ingat sampai sekarang dan masih saya terapkan itu soal gimana kita menghadapi atau memanfaatkan sebuah peluang yang ada. Jadi ayah saya pernah bilang, bapak saya pernah bilang, kalau ada peluang manfaatkan sebaik mungkin, karena peluang itu belum tentu datang dua kali. Jadi orang tua saya tuh sering banget menekankan kalau misalkan ada kegiatan yang menurut kamu positif buat kamu, itu take it. Jadi jangan sampai kamu menyia-nyiakan kegiatan itu. Kalau kamu di masa depan ingin sukses, kamu jangan pernah takut merasa lelah. Lalui semua rasa lelah itu dan nantinya akan membuahkan hasil di akhir. Sampai detik ini, waktu saya SMA, kuliah, sampai kerja, dengan satu kata itu bisa membawa perubahan besar ke diri saya, ke anak-anaknya. Kegiatan sehari-hari yang saya lakukan mulai pagi bangun tidur, setelah sholat subuh biasanya memanfaatkan waktu yang sedikit untuk kegiatan pakan ayam dan bersih-bersih kandang seperlunya. Kemudian setelah itu persiapan untuk berangkat ke sekolah. Keseharian kegiatan rutin setelah itu mendampingi anak didik saya belajar di SMP Negeri 4 Trenggalek mulai pukul 7 hingga pukul 12.40. Nah, dari jam itu nanti setelah keluar dari kelas, saya ada kegiatan musyawarah dengan teman-teman guru hingga pukul 14.30 dan setelah itu pulang.
Ini saya mau cerita sedikit soal masa lalu dulu. Saya bekerja mendampingi ayahnya. Ayahnya alhamdulillah mengajar di SMP 4 Trenggalek. Tapi ya saya syukuri dengan gaji segitu untuk kuliah anak saya. Waktu itu yang pertama itu Mbak itu kuliah di ITB. Setelah itu alhamdulillah adiknya juga menyusul di ITB. Waktu itu istilahnya kayak keuangan itu ya dibilang kurang ya kurang, tapi ya saya syukuri alhamdulillah. Saya usaha, kalau pagi saya keliling cari ayam, nyampe per kecamatan, kabupaten saya keliling sama membawa rombong itu. Pulang nanti nyampe rumah itu ya sekitar jam 2, kadang ya jam 3 gitu. Kalau belum penuh grup rombong saya belum pulang karena kan ya perjalanan jauh gitu. Tapi ya alhamdulillah dikit-dikit alhamdulillah saya syukuri bisa untuk membantu ayahnya gitu. Terus yang waktu saya setelah ayam itu saya jualan ke pasar subuh, itu ke sana. Saya dari rumah ini bawa sayur, bawa kelapa, dibawa ke pasar subuh, tapi berangkatnya itu pagi jam 2, jam 3 udah nyampe di pasar, jam 6 udah kembali ke rumah. Terus yang anak saya yang barep itu yang sekarang di Amerika itu ngomong adiknya di pasar dia tidur di belakang saya jualan itu. Ya alhamdulillah sekarang ya alhamdulillah saya udah dicukupin, saya udah enggak seperti dulu harus kerja berat, udah dicukupin semua. Ya, pesan untuk anak-anak saya yang harus dilaksanakan adalah dalam menempuh dan mengejar sebuah mimpi. Satu, karena jauh dari orang tua, harus tetap memegang teguh kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin. Kamu harus jujur, harus baik sesama teman, sama siapapun kamu harus berbuat baik. Dan jangan lupa untuk sholat, jangan sampai kamu lupakan di awal waktu. Niscaya Allah akan memberi yang terbaik untuk kamu. Apa yang kita cita-citakan itu harus kita jalani dan kita harus optimis. Saya harus bisa. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita lakukan, tidak bisa kita raih, kecuali manusia itu tidak punya niat untuk berubah dan mencari apa yang diinginkan.